Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersekutukan kami pada kesempatan Minggu yang kudus ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memimpin kami dalam perenungan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh menemukan kesejatian kebenaran, bertumbuh di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati kami semua, baik hamba yang berbicara, setiap saudara yang mendengarkan, supaya di dalamnya kami makin tangguh di tengah kehidupan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur nomor 119, ayat 113 sampai 120. Dari Mazmur nomor 119. Dan kita akan membaca 113 sampai 120 dari Mazmur nomor 119. Saudaraku yang kekasih, hidup bagaikan misteri yang tidak pernah terurai. Menjadi sebuah pertanyaan yang terus datang silih berganti, sulit untuk dimengerti, bahkan tidak jarang menciptakan konflik-konflik dalam batin ketika kita mau memahami makna kehidupan. Sehingga banyak orang terperangkap dalam hidup menjadi frustrasi dan kemudian depresi dan kehilangan harap di tengah kehidupan. Sehingga tidak sedikit korban demi korban jatuh dalam hidup ini. Di Jepang, bunuh diri semakin hari semakin tinggi angkanya. Aneh sekali, negara maju yang bisa memberikan kehidupan ternyata menjadi sebuah ancaman tersendiri. Konflik semakin tidak mudah disederhanai, tidak sederhana untuk dipahami, karena dalam memahami relasi saja pun hidup ini semakin sulitnya luar biasa. Jangankan dunia yang terbentang luas, hidup seputar keluarga saja pun sering jadi pergumulan yang serius dalam kehidupan kita itu, saudaraku. Bagaimana seharusnya memahami realita ini? Itu harus kita pahami di dalam dimensi nilai akan waktu. Nah, ini yang harusnya kita pecahkan satu persatu. Mari kita mulai melihat waktu di dalam dua terminologi. Bahasa Yunani membuat waktu ada dua pada pengertian, kronos dan kairos. Nah, ini yang mau kita lihat. Maka nilai waktu, pertama kita mengerti waktu itu secara jam. Maka waktu secara jam adalah merupakan kronos dan kairos. Kronos adalah waktu sementara. Kronos kemudian menjadi kronologikal, lalu menjadi kronologis, urut-urutan peristiwa. Jam ini apa, jam itu apa, hari ini apa, hari itu apa. Sehingga dia menjadi satu aluran yang mengalir terus dalam sementara. Dan akan ada ujungnya waktu. Yaitu ketika Tuhan datang kedua kali, maka seluruhnya akan habis. Kesementaraan terus bergulir. Itu kronos. Jadi saya sebut dia waktu horizontal. Tetapi kalau kairos adalah waktu di mana Tuhan intervensi ke dalam kronos itu. Itu kita sebut kairos. Sebagai waktu vertikal. Tuhan ikut campur. Hari ini kita kebaktian, minggu lalu kebaktian, minggu sebelumnya kebaktian. Tapi belum tentu sama kebaktian itu kita merasakan kehadiran Tuhan. Ada waktu kita kebaktian kosong. Ada waktu kita kebaktian dalam hati yang galau, bahkan mungkin marah. Tapi ada waktu kemudian kita merasakan, nah ini kebaktian saya betul-betul dekat dengan Tuhan. Mestinya
semua kronos dalam hidup kita ada kairosnya. Kenyataannya, seringkali kita kehilangan kairos dalam kronos yang kita jalani. Ada waktu kita berdoa begitu dekat dengan Tuhan, tapi ada waktu kita berdoa dengan hati yang kosong, tak tahu mengapain. Nah, karena itulah hidup kita tiap hari menjadi sebuah pertarungan, supaya jangan kita terjebak hanya pada kronos itu, tapi kehilangan kairos itu. Ya, dulu ada satu seri mobil Mazda mengambil nama ini ya, namanya Mazda Kronos. Nah, sesuai kronos Mazda sudah hilang gitu ya, ditelan waktu kan begitu. Habis sudah. Tapi tidak akan ada mobil kairos. Kairos itu intervensi Allah yang sangat luar biasa. Jadi manusia memahami dimensi kronos, tetapi tidak dalam dimensi kairos. Itu dari segi waktunya. Yang kedua dari segi peristiwa. Dari segi peristiwa, kronos adalah sebuah perjuangan kehidupan yang harus kita jalani. Pada waktu muda kita sekolah, lalu cari kerja. Pada waktu kita kerja berjuang dan terus berjuang dan terus berjuang dan terus berjuang. Maka ada sebuah perjuangan hidup yang bisa berhasil, bisa gagal warnanya. Maka di dalam kronos sebagai sebuah perjuangan hidup yang kita jalani tidak sederhana. Terjadi tarik-menarik di sana. Ada waktu kita senang, ada waktu kita kecewa. Ya, sehingga pengkhotbah menggambarkan dari dualistik kehidupan manusia. Dia bilang ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanamkan gitu ya. Ada waktu lahir, ada waktu mati dan seterusnya. Sebuah perguliran perjuangan hidup yang memerangkap kita pada dua dimensi tadi. Tetapi kalau kita memahami peristiwa dalam kairos, itu berarti pemeliharaan Allah. Maka pemeliharaan Allah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa terjadi di dalam sela-sela kehidupan yang tidak enak. Ambil contoh, dianiaya dalam kronos itu nggak enak. Dianiaya itu susah, dianiaya itu mengerikan dalam kronos. Tapi dalam kairos, dianiaya bisa jadi menyenangkan. Dianiaya bisa jadi sebuah kehormatan demi dan untuk kebenaran. Jadi nilai itu sangat tergantung di dalam perspektif kronos apa kairos tadi. Maka waktu yang berjalan di dalam nilai kronos dan kairos selalu menjadi pergumulan dalam hidup kita. Maka ada waktunya itu menjadi satu perjuangan hidup yang kita kerjakan. Dan kemudian kita mengerti pemeliharaan Allah dalam perjuangan hidup. Betapa mengerikannya kalau hidup kita hanya sebuah perjuangan hidup tanpa menyadari pemeliharaan Allah. Maka kita nggak akan pernah puas hidup kita. Maka kita akan dililit pada dualistik hidup tadi. Berhasil, gagal. Tapi dalam pemeliharaan Allah, mestinya kita tidak pernah mengenal kata gagal. Tapi seberapa kita setia dan dekat dengan Dia, itu yang jadi persoalan kita. Jadi saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen kita makin melihat nilai-nilai yang sangat luar biasa di dalam perjalanan kehidupan itu. Yang ketiga, saudaraku, secara nilai. Secara nilai maka kronos adalah sebuah ketidakpastian. Pasti besok hari Senin. Pasti sesudah berputar 24 jam terjadi perubahan waktu. Itu pasti. Tetapi apa yang terjadi dalam perputaran waktu? Kita nggak tahu. Senin depan sama Senin lalu itu tidak sama. Minggu ini sama minggu lalu harinya boleh sama, jamnya boleh sama, acaranya boleh sama, tapi hakikat intinya nggak akan sama. Hari ini kita sama-sama kebaktian. Nuansa hati kita bisa beda kan? Baju bisa kita setting yang sama. Dandanan kita bisa kita setting yang sama. Tapi suasana hati kita nggak bisa setting yang sama. Perubahan itu tidak akan pernah bisa kita tangkap. Jadi kronos adalah sebuah ketidakpastian yang menciptakan berbagai perubahan demi perubahan yang terus membawa kita bergilas dalam kehidupan. Nggak tahu apa yang terjadi besok. Tetapi di dalam ketidaktahuan kita apa yang terjadi besok karena kronos, maka kairos menunjukkan kita tahu apa yang terjadi besok. Besok pasti Tuhan pelihara kita. Kayak apa? Nggak tahu. Kronosnya kita nggak tahu, tapi kairosnya kita tahu. Nah, itulah membuat hidup penuh dengan pengharapan. Maka kita berkata, tahun boleh baru, tapi pengharapan tetap kepada Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nggak ada yang berubah. Harapan itu tetap. Seperti apa Tuhan pakai kita, itu judul Dia yang punya. Tapi ketaatan kita akan kita nikmati secara luar biasa. Itu saja yang penting. Maka bagian kita mainkan. Bagian Tuhan akan kerjakan. Kita nggak bisa ngatur Dia. Tapi satu yang pasti, di dalam ketaatan kita, Tuhan pelihara kita secara luar biasa. Kayak apa? Kita nggak tahu. Maka kronos dan kairos akan terus berjalan. Adalah realita. Besok kita tidak tahu. Tapi adalah fakta tidak terbantah. Besok pasti Tuhan pelihara. Kenapa? Mari kita lihat. Besok kita tidak tahu karena sejarah menunjukkan tidak ada yang tepat menduga esok. Tapi fakta beriman, sejarah juga menunjukkan orang beriman tetap dipelihara Allah.
Jadi kita mau melihat itu dari terminologi yang bisa dipahami secara logik. Itu sebab saya suka sekali untuk mengatakan, saya kagum sekali dengan Alkitab ini. Luar biasa. Ya, dia akan menggugurkan seluruh struktur logika manusia dengan cara yang sangat logis. Menarik ya. Sehingga saya berpikir, wow, makin senang baca Alkitab. Sekarang saya baca Alkitab, yang saya bisa mengerti, tapi tetap jadi misteri. Yang saya beriman, tapi saya tidak tahu seperti apa akan terjadi. Sehingga akhirnya, iman, pengharapan, dan kasih yang disebut Alkitab, itu trilogi yang tidak bisa terpisahkan. Kita hidup di sana. Wow, kekayaannya jadi luar biasa. Karena sekarang kita menghadapi sebuah kenyataan dalam realita hidup kita. Bagaimana kita menjalaninya. Nah, jadi saudara, kegagalan kita memahami Kronos dan Kairos. Kegagalan kita menjembatani Kronos dan Kairos. Itulah frustrasi hidup. Tapi barang siapa bisa menjembatani antara Kronos dan Kairos, dia akan puas dalam hidup. Dia akan puas dalam hidup. Bukan kegagalan hidup, tapi puas dalam hidup. Pemeliharaan tetap, tidak ada yang berubah. Situasi politik boleh datang sini berganti. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Seharusnya kita belajar memahami. Maka hidup akan mengalami dimensi menarik dalam perubahan demi perubahan. Sehingga orang bisa melihat secara utuh apa yang terjadi di pergumulan kehidupan kita. Nah, saudara, hidup di dalam dan melintasi waktu itu seperti apa? Nah, ini kita akan belajar pelan-pelan. Yang pertama, kita mesti mengerti seperti pergumulan si pemazmur. Pemazmur bergumul begitu luar biasa. Dia punya musuh yang mengancam dia. Tetapi dia percaya kepada kebergantungan Allah. Dan dia berteriak supaya Allah membela dia. Ya. Sehingga ayat 116 menjadi satu ayat yang menjadi konsentrasi kita. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Ya Tuhan, aku percaya padamu. Jangan bikin aku malu di dunia, sehingga dunia mentertawakan imanku. Wah, di sini kita melihat saudara yang kekasih, menjadi sangat menarik sekali. Pergumulan pemazmur itu sangat luar biasa. Dia sadar hidup di dunia nyata. Dia sadar ada musuh yang mengancamnya. Tetapi kesadarannya tidak terjebak pada Kronos. Dia menerobos dan melihat Kairos. Tuhan pasti bela dia. Tuhan pasti pelihara dia. Jangan bikin aku malu ya Tuhanku. Saya kira semangat keberimanan begini yang perlu kita bangun dalam hidup kita. Apa yang kita takutkan kalau Tuhan beserta kita? Maka kita masuk dalam pergumulan yang utuh, yang nyata. Di situ kita bertanding. Maka yang pertama kita perlu apa? Percaya penuh pada kedaulatan Allah. Itu sebab pemazmur berkata ayat 113. Orang yang bimbang hati, ku benci. Menjadi orang yang bimbang terhadap pemeliharaan Tuhan adalah sebuah kesalahan yang mengerikan. Saya sih percaya Tuhan, Pak. Tapi, kalau tapi melulu. Akhirnya percaya Tuhan tidak jadi penting. Tapinya yang penting. Kalau sudah begini berarti kita sudah meniadakan Tuhan. Pelayanan sih pelayanan Pak, tapi makan kan perut arus. Loh, kalau kau pelayanan masa Tuhan tidak isi perutmu? Orang boleh tidak hargai pelayananmu. Orang boleh buang kamu. Orang boleh hianati kamu. Tapi percaya Tuhan pasti bela kita. Amin. Itu yang perlu. Lihat para rasul itu hidup bagaimana mereka bertanding dan bertarung. Tuhan bela mereka secara luar biasa. Jangan mau kayak rasulnya dibela masuk surga, tapi nggak mau melakukannya. Yang benar aja kita. Ya, maka di dalam pergumulan kehidupan kita, saudaraku yang kekasih, menjadi amat sangat menarik ketika kita mensikapi terjadinya pertandingan-pertandingan. Betapa perlunya untuk kita percaya penuh kepada kedaulatan Allah dalam pemeliharaan kita. Maka jangan pernah ragu. Orang yang ragu dibenci Tuhan. Orang yang bimbang dibenci Tuhan. Ya. Keraguanlah yang membuat Adam kehilangan masa depan. Tapi kepercayaan penuh membuat orang yang percaya pada Kristus diselamatkan. Alkitab sangat simpel. Simpel sekali. Nggak ribet-ribet kok. Ya, ketika kita mau mengalami kekayaan, ayo. Tapi prinsip basisnya di situ saja. Keraguan akan membunuh kita. Kepercayaan yang penuh akan menyelamatkan kita dalam hidup ini. Kecuali memang kita sudah nggak percaya Tuhan itu berdaulat. Karena itu dia berkata apa? Aku percaya penuh kepada pemeliharaan Allah. Ini yang prinsip kedua. Percaya penuh pada kedaulatannya, tapi juga mesti percaya penuh pada pemeliharaan Allah. Karena Allah yang berdaulat adalah Allah yang memelihara. Itu yang dikatakannya apa? Dalam ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya. Lalu dikatakan, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Menarik sekali. Engkaulah persembunyianku, engkaulah perisaiku. Bicara apa dia? Allah pelihara dia dari panah musuhnya.
Allah pelihara dia dari ancaman musuhnya. Pemazmur punya musuh? Yes. Dia diuber-uber? Yes. Tapi Tuhan yang jadi perisainya. Tuhan yang menjadi tembok perlindungannya. Betapa bahagianya dia. Jadi musuh bukan persoalan. Yang masalah siapa yang melihara kita. Nah, kita selalu ribut soal musuh yang banyak. Soal musuh yang mengancam. Tapi kita lupa Allah yang menjaga. Mestinya kita ribut soal Allah yang menjaga. Kita dalam pemeliharaan Allah nggak ya? Kalau nggak ya hati-hati. Hidup ini jadi berat. Kalau iya jangan takut. Apapun akan mudah. Maka yang jadi konsentrasi kita, pertanyaan kita, ingat, bukan berapa musuh kita. Tapi pada siapa kita berlindung. Siapa yang menjadi perisai kita. Maka saya suka sekali pemazmur berkata apa? Engkaulah persembunyianku, perisaiku. Aku berharap pada firman-Mu. Ketika dikatakan engkaulah persembunyianku, itu tidak sama dengan seperti orang dikejar-kejar, lalu melarikan diri masuk ke hutan dan bersembunyi. Hutan tidak bisa tolong dia. Lain, itu di dalam kondisi ketakutan. Tapi ini lebih kepada proteksi, kepada pemeliharaan Allah. Aku diuber-uber, aku bersembunyi padamu, karena engkau akan menjaga dan melindungi aku. Aku berteduh kepadamu, karena engkau yang akan memelihara aku. Wow. Saya suka sekali nuansa membaca pergumulan pemazmur ya. Realistis banget. Tapi nuansa imannya jelas. Dia ngaku ada yang ngejar. Dia ngaku ada musuhnya. Tapi dia berteriak tentang pertolongan Allah. Dia tidak bilang hidup ini mulus. Dia tidak bilang hidup ini tidak ada persoalan. Ada semuanya. Tapi dia bisa mengatasinya. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Nah, ini yang kita mesti lihat saudara dalam kehidupan kita. Kita seringkali peristiwanya belum terjadi, udah collab duluan ya. Pertandingan belum, kalah udah. Persoalan belum datang, pikiran kita udah jelimet. Nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Akhirnya mulai pikir-pikir kalau jantungan kedebuk mati. Peristiwanya nggak terjadi. Cuman kalaunya kebanyakan. Iya Pak enak gitu, tapi kalau gini. Hanya nggak pelayanan. Nggak akan pernah kerja. Saya pikir kalau saya pikir kalau pelayanan Mika itu nggak pernah ada. Karena waktu itu modalnya dengkul toh. Real dengkul, nggak ada apa-apa. Mau bagaimana bisa mulai? Tapi situ saya belajar bagaimana Tuhan tolong. Memulai dari nol, mengajar kita. Tuhan yang mengisi. Kita nothing. Ya kan? Kita nggak apa-apa. Tapi di situ kita ngeliat, ih hebat ya. Kalau Tuhan pakai kita, itulah kepuasan kita. Kepuasan kita bukan kalau Tuhan kasih kita loh. Kalau Tuhan pakai kita. Semua milik orang dunia milik Tuhan. Cuma mereka nggak ngaku dari Tuhan, kan gitu aja kan? Ya, seluruh dunia ini milik Tuhan. Seluruh orang kaya punya apa? Itu punya Tuhan. Cuma mereka nggak ngaku itu punya Tuhan. Mereka aku punya mereka, ya urusan mereka. Nggak hebat. Tapi yang hebat kalau kita dipakai Tuhan dengan apa yang Dia berikan. Itu yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, kita bisa menikmati betul hidup kita, hari-hari kita. Yang itu mesti kita pikirkan. Bagaimana percaya penuh pada pemeliharaan Allah. Yang ketiga, hidup di dalam dan melintasi waktu juga harus percaya penuh pada janji-janji Allah. Allah berjanji akan menyertai kita hingga kesudahan zaman ini. Ngapain takut? Kalau kita hidup, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita mati, itu panggilan Tuhan. Ada yang salah apa di sana? Maka dalam pemeliharaan Tuhan, janjinya yang mesti kita pegang. Loh Pak, dia ikut Tuhan digebukin orang Pak. Lu si anu Pak ikut Tuhan. Wah, gara-gara itu masuk penjara Pak. Dan silakannya, penjaranya tidak adil Pak. Dia dibunuh lagi. Ada sebuah komplotan. Aduh kasihan pendeta itu Pak. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mati dibakar. Yang bilang kasihan itu kita. Ingat loh, yang kasihan kita kok masih hidup. Dia itu bahagia udah di surga. Kalau memang melakukan kebenaran. Jadi jangan kasihan sama orang yang ke surga tuh. Kasihan kita masih di kolong langit ini. Bahagia yang di surga. Kita belum dipanggil. Yang pasti saya masih di sini belum dipanggil ke surga. Surga masih jadi harapanku yang akan menjadi kenyataan. Tapi bahagialah mereka yang sudah mati karena kebenaran. Mendahului kita. Karena mereka sudah ada di surga bersama dengan Bapa. Nah disitulah konflik-konflik batin dalam memahami nilai kronos dan kairos terus terjadi tarik-menarik yang kita mesti pegang di dalam seluruh kehidupan kita. Ya, bagaimana kita berjalan dalam jalan Tuhan? Bagaimana kita ditopang oleh janji-janji Tuhan itu 116 tadi ya? Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Tuhan udah bilang kan, nggak ada satu rambut kita jatuh
tanpa sepengetahuan Tuhan. Tapi ada banyak rambut kita yang jatuh yang kita nggak tahu. Betul nggak? Berapa banyak rambut kita yang jatuh kita nggak tahu. Hampir tiap hari ada yang jatuh kita nggak ngerti. Nggak tahu jatuh, tapi Tuhan tahu. Tuhan jauh lebih tahu dari kita. Kalau rambut saja jatuh satu dia tahu. Ya, masa dia tidak pelihara kita? Masa dia tidak tahu apa yang terjadi masa depan? Maka waktu dia mengutus murid-murid, dia bilang apa? Pergilah, aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman. Wow, bagi saya itu luar biasa. Sehingga pengalaman kependetaan saya yang paling menyenangkan bagi saya, saudara yang kekasih, adalah bagaimana Tuhan pakai dalam melayani. Menikmati ketika Tuhan memakai, itu luar biasa. Saya menolong banyak orang lewat radio. Puji Tuhan, Tuhan pakai saya untuk ke telinga ratusan ribu orang. Saya tidak pernah tahu siapa mereka. Tahu-tahu ada SMS, tahu-tahu ada yang bilang, terima kasih saya dengar khotbah Bapak, bla bla bla. Satu orang dari kepada kebaktian, satu dokter datang sama saya. Pak, terima kasih. Sebetulnya satu waktu saya pernah mau bunuh diri. Tapi pagi itu saya dengar Bapak khotbah. Saya kaget. Padahal khotbah saya waktu itu gini. Saya teriak, hei cengeng, kau pikir kau susah seperti apa? Apa hakmu mengambil hidupmu? Manusia bodoh kamu. Tuhan pelihara kamu. Dalam kondisi marah-marah gitu, dia yang frustrasi kaget gitu. Ini orang frustrasi kok dimarahin gitu ya. Tapi dia langsung bangun. Iya, kok bodoh sekali saya. Apa hak saya mau cabut nyawa saya? Hanya dia nggak jadi bunuh diri. Baru dia ketemu saya, baru sekali ini saya ketemu Bapak. Terima kasih banyak. Nih, pulangnya hati saya berbunga-bunga. Wih, luar biasa. Bagi saya itulah upah pelayanan. Senangnya. Ada orang mau bunuh diri, tidak jadi Tuhan pakai kita. Tapi kita nggak tahu. Taunya kemudian. Ya, pegang janji Tuhan. Kita mau teriakkan kepada orang, maka tiap orang berjalan. Itu yang kita pegang, maka Tuhan pelihara kita. Dan itu pelayanan yang kami kerjakan. Apalagi yang kita mau dari Tuhan? Nong sudah dia kasih keselamatan. Keselamatan kalau dijual harganya berapa itu? Mana kebeli? Kita sudah punya kok. Maka hidup saya akan berbagi terus, itu hidup kita. Kita akan bertindak dan melakukan apa yang Tuhan mau. Maka puaslah kita. Tuhan memegang janjinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu pemazmur juga berkata apa ayat 20. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Dia percaya penuh. Hidup bukan hanya sekarang dalam kronos. Tapi nanti dalam kairos. Ingat, kronos hanya berhabis dalam kesementaraan. Tapi kairos masuk dalam kekekalan. Kalau kita punya kronos, kita pakai sebagai kronos. Tok, habislah kita. Seturut dengan mati kita. Maka kita akan menghadapi kematian yang kekal. Tapi dengan kairos yang kita punya dan kita pegang, kematian bukan apa-apa. Karena kita hanya memulai sebuah hidup yang kekal. Jika kita mulai memahami dimensi waktu, tahun boleh berganti, baru. Itu kronos. Situasi politik boleh berganti, itu kronos. Tapi pemeliharaan Tuhan kairos. Tetap jangan pernah takut. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hidup sampai pada mati kita. Tuhan akan pelihara kita. Nah, ini yang harus kita pakai dalam hidup kita, saudara. Yang kita tumbuh kembangkan. Bagi saya, anak-anak, mereka mau cita-cita apa, biar mereka bergumul dengan Tuhan. Saya tidak terlalu pusing, anak-anak, besok mau kasih kita beli rumah atau beli mobil atau apa. Bukan itu mimpi. Saya tidak pernah mimpi itu. Saya selalu harap anak-anak saya tahu diri saja. Ingat, papa mama mereka hidup karena Tuhan. Dan mereka bisa studi karena Tuhan. Biar mereka melayani Tuhan baik-baik. Maka saya tahu kalau mereka melayani Tuhan, hidup mereka juga akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, anak-anak mesti belajar itu, selalu ingat. Tidak ada yang lebih dari apapun dalam hidup kita. Kamu boleh seterkenal apa, boleh sehebat apa. Lupa Tuhan, habis hidupmu. Tapi ingat Tuhan, Tuhan pimpin. Apapun di sekitar kita jadi kebahagiaan. Ini yang kita mesti jalan baik-baik ya. Maka anak-anak muda juga mesti tanam sama diri. Tuhan, satu cita-citaku dalam hidupku. Jadi apapun aku yang kau mau, biar semua kembali hanya untuk melayani. Ya. Maka saya pikir kita di hari tua kita juga, kalau kita belum mempunyai semangat yang sama, jangan pernah berpikir kita bisa mengcover anak-anak kita. Bisa apa kita? 1 hari 24 jam, anak-anak itu tidak selalu kita amati. Tuhan yang mencermati melihat mereka. Anak-anak kita bisa bagus kalau mau jujur. Saya bukan bapak yang terlalu baik mendidik anak-anak. Tapi kemudian lihat ada anak baik begini, ini nilai dari mana ya? Rasanya saya tidak terlalu banyak ajar itu, kok dia punya itu. Maka tahulah kita, itulah kasih Tuhan itu. Itu sebab ayah dan ibu yang berdoa sangat perlu menyerahkan anak dalam pemeliharaan Tuhan. Kronos saja tidak bisa kita kuasai, apalagi kairos. Cuma satu, bersembunyi
di balik perlindungannya. Itu keindahan yang luar biasa. Maka saya pikir saudara, itulah naungan yang membuat kita tenang bersama-sama dengan Tuhan dan mengalami kenikmatan yang tidak dinikmati oleh dunia ini. Alangkah indahnya. Ya. Cerita uang banyak nggak bisa-habisnya ya. Kita dengar si A, si B, nggak pusing-pusing, nggak bisa-habisnya. Tapi tanyakan, tidak semua orang punya uang banyak, punya kuasa menikmati uangnya. Maka bahagialah mereka yang punya, tapi bisa menikmatinya. Itu yang penting dalam hidup ini. Tidak semua orang punya ketenaran, bisa menikmati ketenarannya. Karena Marilyn Monroe mati karena ketenarannya. Pusing dia karena topnya. Bahagialah pengemis yang meminta uang dari dia, masih hidup ketika Marilyn Monroe sudah membunuh dirinya. Hah? Pernah berpikir itu hal, saudara? Ada orang kaya stres, masuk rumah sakit, nggak karu-karuan pergumulan hidupnya. Tukang becak di depan rumahnya yang selalu dapat belas kasihan dari dia, bahagia sekali hidupnya. Ayo, mau pilih mana? Jadi orang kaya apa tukang becak? Susah kan? Susah milihnya. Biar kata tukang becak bahagia, tapi jadi tukang becak aja udah gak bahagia, Pak. Kan gitu kita kan. Makanya jadilah anak Tuhan. Dapatkan suksesmu, tapi kembalikan pada dia, maka puaslah hidupmu. Ya, itu kita mesti pikirkan baik-baik. Jadi percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita menembus waktu. Ingat pertama, tadi sudah saya katakan di depan, hari esok tidak pasti. Itu kronos. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita pasti Tuhan pelihara kita besok. Luar biasa ya. Saya lihat orang Kristen akan selalu jadi orang yang unggul kalau dia Kristen yang Kristen. Kalau orang Kristen itu Kristen, dia akan pakai otaknya untuk Tuhannya. Dia kembalikan memelihara Tuhannya. Maka akan dia pakai otaknya. Kalau Tuhan kasih dia IQ 100, dia pakai maksimal 100. Kalau 150, dia pakai 150. Kalau 25, dia pakai 25. Berapapun yang ada, dia pakai semua. Dia jadi the best untuk kapasiti yang Tuhan kasih. Maka dia akan jadi orang luar biasa, saudara. Ya. Bisa musik, belajar musik baik-baik. You pintar saintik, belajar luar biasa. Saya pendeta, saya akan belajar habis-habisan. Saya nggak akan mau kalah dengan siapapun. Apa bidangmu? Saya akan bisa berdiskusi dengan kamu. Itu cita-citaku. Saya tidak mau memalukan Tuhan saya. Jadi saya tidak mau kalau sampai tidak bisa berdiskusi dengan saudara. Oh, saudara bidangnya hukum. Oh, saudara bidangnya saintik. Oh, saudara bidangnya usaha. Lalu saya tidak bisa ngomong. Wah, saya nggak ngerti. Soalnya saya pendeta. Oh, saya tidak rela. Saya tidak mau itu. Sehingga kalau datang, aduh Pak, punya persoalan gini gimana ya Pak? Ayolah berdoa saja pada Tuhan, nanti Tuhan tolong. Saya tidak mau kalimat itu. Saya tidak percaya Tuhan tidak kasih jalan. Amin. Saya akan kasih tunjuk. Kesulitannya apa? Kita lihat. Tinggal nanti kau berani bertarung apa tidak. Itu tinggal urusan pribadi. Karena saya percaya Tuhan sumber hikmat. Masa tidak kasih kita hikmat? Kalau kita kembalikan untuk Dia. Ya saudara yang kekasih. Oleh karena itulah kita tidak pasti hari esok, tapi kita pasti pemeliharaan Allah. Makanya kita mesti mengembalikan seluruh kehidupan kita untuk menyenangkan dan memuliakan hati Allah. Kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi sekarang ini, tapi nanti kita mengerti ketika kita masih di kolong bumi ini, di perut bumi ini. Ketika masih di hadapan bumi, di kolong langit kita hidup. Ketika kita masih hidup di bumi, kita akan ngerti yang kemarin kita tidak ngerti. Banyak hal kita ngerti setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Dulu saya pikir-pikir saya terlambat jadi pendeta. Terlambat masuk STT. Karena saya kerja dulu, ya pernah pegawai, pernah manajer, usaha sendiri. Tapi baru sekarang saya ngerti, Tuhan mau pakai saya banyak hal. Jadi saya dibekali banyak hal. Enggak ada masa lalu kita yang sia-sia. Termasuk kenakalan dan kejahatan kita. Itu pun goresan yang Tuhan izinkan kita ada di sana. Sehingga waktu maju baru kita tahu. Orang yang pernah nakal, ngadapin anak nakal, gampang loh. Hah? Tapi jangan bilang gini, itu sebab saya nakal sekarang Pak, supaya gampang ngadapin anak nakal. Kurang ajar kau. Itu mah ngawur itu ya. Memilih jalan nakal dengan alasan mau ngadapin anak nakal. Tak bisa. Hidup kita ini busuk lalu-lalu pun. Ternyata nggak ada yang sembarang ya. Ketika ikut Tuhan baru. Saya kalau ngadapin preman-preman nggak pusing saya. Duduk ngobrol-ngobrol. Dia mau cerita apa kita ngerti kok. Saya anak nakal dulu. Jadi ngadapin dia gimana saya biasa. Saya ingat betul satu waktu kami bangun rumah di Tanah Tinggi itu. Tanah Tinggi itu kan daerah Preman Indah ya. Komplek Preman Indah. Banyak preman nih. Itu kan disebut kota Paris, jalurnya ganja segala macam di situ ya.
Nah jadi waktu kerja tukang itu kasihan, dimintain terus sama satu ada anak nih. Lalu satu waktu lagi dia lagi gitu kerja, jam tangannya digeletakin, hilang. Dia datang, tahu mereka yang ngambil, tapi kan tidak berani ngomong. Akhirnya tukangnya lapor sama saya. Oh udah, saya siang-siang saya datang, saya panggil, kemari kamu. Langsung saya bentak, kamu gangguin tukang saya. Oh, siapa yang bilang? Macam itu saya bilang kan, kaget dia kan. Kau tahu siapa saya? Dia diem lagi. Memang waktu itu rambut saya agak cepak, dia pikir abri kali ya. Saya bilang, saya ini pendeta ya, duduk kamu sini. Lalu dia shock. Kenapa saya ngomong gitu? Karena dia anak Irian. Dan dia Kristen. Dan dia baca hormat sama pendeta. Jadi sudah baca semua kan. Kurikulum vitae-nya kan udah tahu semua. Duduk kamu. Kamu ini anak Kristen kan? Terus saya omongin semua. Terus dia tinggal di komplek yang saya tahu. RT-nya galak setengah mati, saya kenal. Ya, karena anak RT itu murid sekolah minggu saya. Jadi kalau saya lapor RT-nya, habis dia kan. Nanti saya ngomong sama dia. Udah duduk. Hanya dia, sorry Pak Pendeta. Bukan gitu. Oke. Kalau kamu ngomong baik-baik kan bagus. Kamu bikin malu saja kamu. Kamu ngomong orang Kristen, kamu ke gereja, mabok tiap hari, ganggu-ganggu orang. Di mana kamu? Kalau kamu jadi preman jangan tanggung-tanggung. Kamu jadi preman di sana sana sekaligus. Kau pukul orang, aku kagum. Mungkin aku minta tolong sama kau nanti, saya bilang. Tapi kalau model kau kayak gini, ikan teri kau. Diam ya. Ini main pendeta gitu siapa yang nyangka ya? Selesai cerita, lalu selesai itu, awas ya lain kali kamu jangan ganggu-ganggu lagi. Tunjukkan kamu orang baik. Kalau ada perlu apa-apa ngomong sama saya. Jangan sama dia, itu orang susah. Jangan kamu ganggu dia. Dia hidup dari makannya. Nah, kita kembali saudara yang kekasih. Pengalaman-pengalaman itu ternyata Tuhan pakai untuk maju ke depan. Sakitmu hari ini, jangan bilang Tuhan tidak pelihara kamu. Di depan baru kamu tahu, Tuhan baik. Sakit itu mengajarku mengenal dia. Sakit itu membuatku bergantung pada dia. Kalau aku tidak pernah sakit, Pak, mungkin saya anggap itu Tuhan tidak apa-apa. Tidak ada itu apa-apanya. Karena aku ini berjuang hebat sendirian. Kita bisa begitu loh. Wow, Tuhan luar biasa ya. Coba saudara mulai pikir. Tak ngerti saya cara Tuhan pelihara. Betapa hebatnya Tuhan ya. Percaya saudaraku, nikmati hidupmu. Jalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa itu. Tidak pasti hari ini, tapi pasti hari esok. Dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, tapi nanti mengerti ketika masih di bumi. Tapi awas, ada yang kita tidak mengerti kenapa itu terjadi. Baru kita mengerti sesudah kita mati. Di surga nanti baru kita tahu. Oh ini tuh. Ingat orang kaya dan Lazarus? Lazarus tidak ngerti kenapa hidupnya begitu ya. Kok dia makan dari sisa-sisa orang kaya itu. Dan waktu dia mati, baru dia tahu. Dia di pangkuan Abraham, orang kaya itu ada di neraka sana. Baru dia ngerti sesudah mati. Hidup kita tidak pernah berhenti puasnya. Puas di sini, nanti di sana. Sekarang banyak misteri sudah dibuka. Nanti masih lagi di kekekalan. Wow, luar biasa sekali hidup orang percaya. Kenapa tidak mau bergantung penuh sama Tuhan? Itu sebuah kebodohan dan kesalahan. Ayo hidup dengan dia. Karena dia akan menuntun membimbing kita. Dan akhirnya kita berjalan. Tidak sendiri. Ya, tapi kita berjalan dengan kekuatan Allah yang luar biasa itu. Dalam hidup ini kita bisa lonely ya. Bisa loh. Kenapa? Kalau kita ikut Tuhan, berpikir seperti yang Tuhan mau, kadang-kadang teman kita nggak ngerti kita loh. Wah lu mau bego, aneh-aneh aja mikirnya. Ya begitulah dikerjain, inilah apa. Orang nyalain kita kadang-kadang. Nggak bisa nangkap kita. Istri bisa salah paham. Ingat Ayub. Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Ngamuk istrinya. Ambillah Tuhanmu itu. Ambil yang lain katanya kan. Ditinggalkannya si Ayub. Karena Ayub percaya sama Tuhan. Temennya mencela dia. Dia hilang semua loh. Orang baik itu, orang benar itu kehilangan semuanya. Teman, kesehatan, apa semua. Waktu kita ngeliat hidup dia pasti kita juga bingung ya. Tapi kemudian waktu belakangan terjadi, baru kita ngerti. Untung loh. Dengan itu Ayub berkata apa? Dulu aku tahu engkau dari kata orang. Tapi sekarang aku tahu engkau karena bertemu muka dengan muka. Wah, saya selalu tanya. Dalam hidup kita, dalam perjalanan waktu, pengen gak ketemu Tuhan muka dengan muka? Halo? Pengen. Udah tahu biayanya? Tanya Ayub ya. Mau beli tiketnya? Jujur ya kalau udah ngeliat cerita Ayub, memang sih Pak. Tapi ya kok mahal amat ya tiketnya. Ada yang diskon gak ya? Pasti kita cari yang sale, yang separuh harga. No, Ayub gak bisa. Tapi juga gak usah bayangkan kalau kamu hilang hartanya, hilang semua, lalu ketemu Tuhan. Belum tentu juga. Maka apa yang Tuhan buat dalam goresan hidup kita beda-beda. Tapi salib yang diberikannya, pikul, jangan lari.
Itu yang perlu. Dia tahu kekuatan kita. Ya, dia tahu seberapa kapasitas kita. Akhirnya saudara, waktu memang berubah. Tapi ingat, Tuhan tetap memelihara. Waktu memang berubah, tapi Tuhan tetap memelihara. Yang kedua, orang percaya harus beriman, tapi realistis. Ya, kita hidup di dunia ini, pakai otak kita, maka harus sepintar mungkin. Tapi awas, otak itu sangat terbatas. Maka berserah sedalam mungkin. Wow, itu yang saya selalu sebut paradoks. Dua hal bertolak belakang, tapi dua-dua betul. Kita bertanding untuk tahu semuanya, tapi kita kembalikan semuanya pada dia. Orang pintar cenderung sombong dan andalkan kekuatan diri. Habis dia. Orang pintar susah berserah pada Allah. Tapi orang bodoh banyak bersembunyi dalam penyerahan pada Allah. Tapi dia berserah pada Allah karena bodoh. Nah, itu gawat juga. Akhirnya nggak mau tanggung jawab. Kok kamu hidupnya gini aja? Ya terserah Tuhan, Pak. Lu kerja nggak kerja kok terserah Tuhan? Enak aja. Kerja kau, cari uangmu. Tapi ada uangmu, jangan sombong kau. Itu dari Tuhanmu. Seninya tinggi ya. Saya rasa ini Kristen ini seninya hebat loh. Tinggi sekali. Maka saya kalau menyelusuri Alkitab ya, saya suka khotbah di kantor-kantor. Kerajinan tanpa pengetahuan kurang berarti. Itu Alkitab itu. Hah? Orang rajin isi air. Rajin, dia isi terus. Tapi saking bodohnya, tidak selesai-selesai tugasnya. Kenapa? Embernya bocor. Yang dia bawa 10% masuk ke bak yang dia mau isi, 90% tumpah semua. Kotor, tidak karu-karuan kemana. Rajin sih rajin, pagi sampai malam kerja. Tapi bodohnya itu loh tidak karu-karuan. Maka rajin harus ada pengetahuan. Tapi orang rajin pintar, tinggi hati, musuhnya Tuhan. Maka rajin pintar harus rendah hati. Itu temannya Tuhan. Susah amat hidup ini. Memang siapa bilang gampang? Oh, kalau gitu saya nggak mau hidup, Pak. Ya mati kau. Siapa suruh kau hidup kan gitu ya? Tapi kalau kau mau hidup ikut Tuhan, jalani. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan dan memenangkan. Nah, itu cross. Itulah tersalib. Bisa, tapi menaklukkan diri. Punya, tapi tidak sombong diri. Seni. Maka bagi saya seni paling tinggi adalah hidup orang Kristen. Wah, hebat loh. Sehingga orang Kristen itu ditanya apa bisa jawab, tapi tidak rasa sombong. Bisa kerjakan, tapi tidak rasa hebat. Dia tahu yang hebat Tuhannya. Apa saja bisa dia rubah, bisa dia garap. Tapi dia kembalikan kemuliaan kepada Tuhannya. Mari kita jadi orang Kristen yang tangguh, yang sungguh, yang mudah-mudah. Gali ilmu setinggi mungkin. Tapi ingat, beriman sekuat mungkin. Jika imanmu tidak berakar kuat, ilmumu akan menerbangkanmu antah berantah melayang-layang di dunia ini. Tapi jika engkau iman akar kuat, tapi engkau tidak berilmu tinggi, orang bingung tidak bisa mengerti siapa engkau. Iman tanpa perbuatan, mati. Maka output dari perbuatan apa? Kepintaran, kesungguhan, kejujuran, tindakan, keseharian kita. Ayo anak-anak muda, maju. Dan kita yang tua-tua, ayo kita bekali diri kita. Jangan bilang, saya udah tua Pak, nggak mau belajar lagi. Jangan bodoh begitu. Siapa bilang tua nggak bisa belajar? Ya, kita sudah mulai Antioquia Bible Course. Ambil bagian. Kalau bilang saya sudah tua Pak, nggak bisa belajar lagi. Itu kau hina dirimu, kau hina Tuhan. Kau memang tua tapi ciptaan Tuhan. Bisa kau belajar. Siapa bilang enggak? Cuma saja orang tua mungkin kita tidak seagresif waktu muda. Tapi bisa. Dan kita mesti belajar. Dan mau tahu. Maka saya berdoa. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, Yusuf di Mesir. Mereka di Babel. Ya, luar biasa. Tapi mereka kembalikan semua kepada siapa? Tuhan yang luar biasa itu. Petrus dipakai untuk menginjili. Cornelius keluarkan duitnya. Dia tempat tentara. Dia pakai. Iya kan? Tapi rasul-rasul tidak punya uang untuk itu. Mereka menghimbau untuk kumpulkan, bantu Yerusalem. Mereka tidak punya banyak. Tapi yang lain punya banyak. Tapi yang hebat lagi Makedonia. Mereka dianggap Paulus bebas untuk mendukung. Karena mereka ekonominya lemah sekali. Tapi mereka bilang apa? Jangan tahan kami. Kami juga mau bantu. Saya suka sekali nama Makedonia. Nah itu sebab sekolah kita di Kalimantan namanya Sekolah Kristen Makedonia. Boleh miskin tapi bukan pengemis. Boleh di kampung, tapi sumber berkat. Itu luar biasa. Maka kita anak Tuhan, pasti jadi berkat dalam hidup kita. Tak mungkin enggak. Ingat, Tuhan akan memakai kita jadi salurannya yang luar biasa. Alatnya yang tangguh. Selamat menemukan kemenangan. Tuhan tetap sama memelihara. Pertanyaannya, Tuhan tetap sama pelihara, kita masih tetap enggak percaya sama dia. Nah itu persoalannya. Kiranya saudara tetap percaya pada dia.
tidak mengurangi imanmu pada dia. Tapi terus berserah penuh. Makin bergantung, makin mendalam, makin kita nikmati kemurahan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tahun boleh berganti, tapi pemeliharaanmu tetap melintasi ruang dan waktu. Zaman datang, silih berganti dalam wujud dan peristiwa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih untuk semuanya. Penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami, biar kami lakukan kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tiap langkah-langkah kami, ajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Pelayanan keunggulan yang Kau berikan kepada kami setiap kesempatan, ajar kami jadikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami ucap syukur, berdoa dan terus mohon pimpinan Tuhan dari hari ke hari hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.